Nah, jadi gini, pertama saya rasa bersyukur sih bahwa Pak Jaksanya tidak masuk kepada substansi yang berkaitan dengan namanya putusan mengandung kebohongan atau kekeliruan. Ya, mereka mengarahkan kita kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil memori PK kita. Kenapa saya berani katakan demikian? Pertama, yang kita jelaskan adalah barang bukti uang dimusnahkan 2 miliar sekian. Ya. Harus menjelaskan kenapa sampai kita berbicara tentang itu karena putusan mengandung kebohongan, ya kan? Karena tidak pernah uang itu dimusnahkan dengan cara-cara yang seperti yang disampaikan itu. Uang 2 miliar yang dimusnahkan, maksud dalam dalil kita itu adalah untuk menjelaskan bahwa uang yang dimusnahkan, contoh uang palsu, uang tidak layak pakai, itu yang diladilkan untuk mengkantor salah satu poin daripada dalil kita. Kemudian dia harus juga menjelaskan dalam dalil intinya bahwa kita bersyukur banyak dalil tidak terlalu mengkonter dalam kesimpulan mereka menjelaskan tentang kita terlalu fokus kepada namanya barang bukti. Ya benar, karena barang bukti tidak sesuai dan tidak relevan dengan fakta hukum. Kemudian sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 5 pasal 5 yang saya sampaikan, bahwa putusan mengandung kebohongan karena jelas tidak pernah ada undang-undang nomor 10, tidak pernah ada kerjaan kesimpulan di sini. Karena pada pengacara, jaksa penuntut sebelum hakim menjatuhkan putusan harus ditanya apakah yang perlu disampaikan, maka itu disebut typo apabila salah satu undang. Tapi kalau tidak pernah diperbaiki, maka ini harus batal. Ya saya bilang batal. Kenapa batal? Ya sesuai dengan peraturan hukum Indonesia, kan tidak pernah ada undang nomor 10 tentang pencucian uang. Tidak dijelaskan dengan pasal-pasal mana yang dilanggar oleh klien kita. Maka itulah disebut putusan mengandung kebohongan. 2 dalil tadi, gitu. Jadi kalau berbicara tentang substansi hukum lain yang saya sampaikan, ini terlalu dipaksakan dari awal tingkat pertama. Saya tidak mau ngomong bahwa ini urusan politik atau apa atau pengalian isu dan lain-lain. Tapi saya berbicara bahwa apa yang terjadi kepada Kiai Hasan Baraja ini terlalu dipaksakan hukumnya. Sehingga dampaknya seperti itu pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan ini bahwa tetapi kita tidak menyampaikan di sini untuk menjaga marwah daripada institusi kepolisian. Sejak dari awal tidak pernah menyebut undang tidak pencucian uang, baik panggilan terhadap Pak Khalifah sendiri maupun kepada yang lainnya. Tidak pernah sebut undang nomor 10 atau nomor 8 itu. Tetapi pada saat tiba-tiba di dalam pengadilan dikembangkan menjadi menjadi undang-undang tidak pencucian uang. Pertanyaan di situ. Makanya saya bilang sesuai dengan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 1565 tadi tentang putusan 16 September tahun 93 itu putusan batal karena ilegal namanya. Dan saya sampaikan kita bersyukurlah kesimpulannya dia tidak mengarahkan bagaimana menjelaskan 14 dalil kita dengan baik. Gitu. Tidak menjelaskan yang baik. Artinya bahwa kalau dia tidak menjelaskan maka kita serahkan kepada Hakim Agung bahwa pada saat Hakim Agung memutuskan perkara ini pasti memutuskan seadil adilnya. Kenapa? Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Itu yang saya berbagi. Kalau memang tidak pernah ada undang-undang 10, maka Hakim Agung semua harus membatalkan. Gitu. Karena inilah tujuan kita untuk menegakkan hukum luar biasa. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 80 pasal 5 sudah terpenuhi. Kemudian dengan dalil 263 saya rasa bahwa dalil itu tidak tersentuh dengan apa yang kami bilang hari ini. Dan ini adalah bagian hari terakhir masalah gelar perkara di pengadilan tingkat pertama. Dan kami seperti hakim sampaikan secepatnya dikirim ke Mahkamah Agung.